What's up? What's up? Welcome to my channel. Guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Guys. Baru-baru ini ada sebuah berita viral di media sosial. Seorang guru honorer itu dengan gaji 200.000 per bulan. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Seorang guru honorer sempat viral setelah memposting postingannya di media sosial. Dia memposting tentang bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup untuk mencukupi kehidupannya selama 1 bulan dengan mengandalkan gajinya sebesar 200.000 per bulan. Woi, 200.000 per bulan. Lu bayangin tuh, gimana caranya bisa mencukupi kehidupan 200.000 per bulan. Kalian aja nih, ya, yang masih anak sekolah, yang masih sekolah, itu kira-kira kalian ngabisi uang jajan 1 bulan itu berapa? Ya, kira-kira paling sedikit 400.000 rupiah ya. Itu paling dikit. Itu udah 2 kali lipatnya dari gaji honorer ini. Tapi bayangkan gimana caranya guru ini bisa mencukupi kehidupannya. Tonton video ini sampai habis. Guru honorer tersebut bernama Yan Budi Nugroho. Dia adalah seorang guru honorer di SD Tridadi, Kecamatan Lowano, Purworejo. Dalam postingannya, dia merinci uang yang dapatkan sebesar 200.000 itu ia gunakan untuk ngasih ke orang tuanya sebagai uang belanja. Dan juga bahkan ia ajak pacarnya buat makan. Woi, lu bayangin goy, 200.000 itu bisa dipakai buat ngasih ke orang tua, masih juga bisa buat ngajak pacar makan. Ya, kalian tahu zaman sekarang aja, anak-anak sekarang itu kalau makan sama pacarnya ya minim-minim ngabisin uang 100, 200, 300 ribu lah buat 1 kali makan pacarnya aja. Tapi bayangin Pak Yan bisa ngasih ke orang tua, bisa ngasih ke pacarnya. Dan bukan cuma itu teman-teman, Pak Yan juga itu ngasih reward hadiah ke anak muridnya. Dan bahkan juga buat keperluan bensin selama 1 bulan. Dan bahkan dari 200.000 ini juga dia sisihkan untuk modal nikah nanti. Perhitungan hemat itu benar-benar ia lakukan. Tujuan saya bukan untuk mencari belas kasihan, tapi saya ingin berbagi suatu hal yang menurut saya sangat penting. Karena banyak sekali di luar sana yang dapat upah yang tinggi tapi masih saja mengeluh. Katanya dikutip di detik.com. Oke, kita lihat dulu postingannya. Guys, tujuannya postingan ini adalah untuk memberikan kalian semua inspirasi bahwasanya di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih sulit dari kita, ya. Jadi, syukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Syukuri pekerjaan apa yang kamu lakukan hari ini, dan syukuri berapapun gaji yang kamu dapatkan hari ini. Karena kita pasti masih merasa kekurangan, tapi kalau kita mensyukuri apa yang kita dapat, insya Allah itu cukup buat kita. So, nggak usah mengeluh dengan pekerjaanmu hari ini, nggak usah mengeluh dengan gajimu hari ini. Tapi nggak cuma itu guys, karena saat ini kalian juga tahu kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang dimana itu berdampak pada profesi guru honorer. Dan itu pula mengakibatkan Pak Yan sebagai guru honorer yang mendapatkan insentif selama pandemi ini. Mungkin karena anak-anak sekarang sedang diliburkan dan belajar di rumah secara online. Insentif besarannya 500.000 per bulan. Cuma tanggalnya saja yang tidak pasti. Untuk masa pandemi ini guru honorer untuk wilayah saya nggak ada insentifnya. Jadi hanya dapat yang 200.000 itu aja, kata Pak Yan kepada detik.com. Alasan insentif yang tidak cair itu terhitung sejak April kemarin karena guru honorer itu tidak mengajar di sekolah. Padahal guru-guru pada dasarnya tetap bekerja walaupun secara online. Ya enggak? Tapi mungkin sedikit yang berpikir Pak Yan berinisiatif untuk mengajar secara keliling karena dia sadar, mungkin tahu bahwasanya semua anak muridnya memiliki handphone dan pastinya kuota internet. Jadi dia memilih untuk berkeliling ngajar ke
rumah ke rumah. Jadi dia ngajar dari rumah muridnya ke rumah muridnya ke rumah muridnya, terus seperti itu. Karena dia sadar bahwasanya nggak semua anak muridnya punya handphone ataupun kuota. Jadi guys, Pak Yan ini merasa nggak semua muridnya punya handphone dan kuota, dan pastinya mereka harus bergantian dengan keluarganya, orang tuanya. Ditambah lagi ketika ayahnya, bapaknya pergi kerja dan tidak ada komunikasi lain lagi, otomatis tidak bisa belajar. Dan juga ketika Pak Yan ngasih tugas ke anak-anak muridnya ini, anak muridnya ini kemungkinan bakal kirim balik tugasnya itu sekitar 2 hari lagi baru dikirim. Jadi Pak Yan harus menunggu 2 hari tugasnya terkumpul. Otomatis itu yang menjadi masalah buat Pak Yan. Jadi itulah mengapa Pak Yan daripada tidak mengajar sama sekali ataupun mengajar beberapa orang aja yang punya handphone, jadi dia berinisiatif ngajar satu persatu ke rumah-rumah, door to door. Jadi dia ngajarnya langsung ke mendatangi rumah muridnya gitu. Hal menarik lainnya adalah Yan juga mengajak teman seprofesinya untuk bekerja sampingan menjadi seorang YouTuber. Ide ini muncul karena Yan merasa belum ada YouTuber yang mengangkat konten pendidikan. Dia baru-baru ini mengupload kontennya di akun YouTube-nya di Yan Budi Nugroho. Nanti aku taruh di link deskripsi. Kalian bisa cek, oke? Dan jangan lupa subscribe. Kalau saya sendiri nanti tujuannya untuk dunia pendidikan dan honorer. Jadi ketika nanti dapat dimonetisasi, uangnya akan saya gunakan untuk dunia pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Lebih ke sosial, bukan ke diri saya pribadi, ucapnya. Jadi guys, Yan punya ide mengajak teman-temannya kerja sampingan seorang YouTuber itu bukan untuk niatnya adalah untuk membangun lagi konten pendidikan di akun YouTube, karena belum banyak orang-orang yang mengangkat konten pendidikan di YouTube, karena dia merasa ada YouTuber-YouTuber yang khusus mengangkat pendidikan di YouTuber. Selain menjadi seorang YouTuber, Yan dulu sudah merintis beberapa usaha sebagai kerja sampingan, yaitu sebagai penjual pentol bakar dan usaha pakaian online. Dan karena hobinya juga sebagai seorang penulis, dia juga suka menulis dan hingga menghasilkan uang. Dan karena Yan suka berwirausaha, dan dia ikut gabung ke HIMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Singkat cerita, yang bisa kita ambil manfaat dan pelajarannya dari Yan Budi Nugroho bahwasanya cintai pekerjaanmu saat ini. Jadikan pekerjaanmu saat ini sebagai sarana untuk membantu orang lain. Memang saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Tapi ingat, di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih sulit dari kita. Manfaatkan ilmu yang kalian miliki untuk bisa membantu orang lain. Bantu banyak orang lain, maka Tuhan akan membantumu. Ingat, rezeki yang kalian punya hari ini itu hanya titipan dari Tuhan. Gunakan untuk membantu orang lain. Sedekah itu nggak cuma dari segi uang aja, bisa dari segi materi, pikiran, ataupun energi. So, saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Yan Budi Nugroho yang mempunyai tekad yang tinggi, yang besar, yang mau ngebantu anak-anak kita, generasi kita, agar mereka bisa belajar, tetap bisa produktif belajar walaupun ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Semoga ilmu beliau bisa manfaat bagi generasi hari ini, karena generasi hari ini yang bakal memimpin di masa mendatang. Thanks for watching. Saya Muhammad Ali and see you next video. Goodbye.